Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wardrobe Channel bersama gua Reza Kastari dan Gua Hafizan Kaside. Asik. eh Aduh gigi. Bentar gigi gua biru-biru nih, Bro. ya udah biarin aja. Ya udah Hari lah. ini bukan hari ini, maksudnya kali ini Wardrobe bakal mengikuti anjuran pemerintah. Iya, sebelum Jadi itu kita akan kita jauh-jauh nih, Jaya. wawancara dari rumah masing-masing. Oke. Dan kita Dan juga jangan lupa ngucapin selamat naikin ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Karena kita udah masuk bulan puasa nih, Bro. Ya udah hari selamat berpuasa buat kalian semua iya, masyarakat Indonesia. udah hari ke-15 kalau nggak salah ya. 14 kalau nggak salah. Pertengahan. 14 ya. Ya, dan semoga di bulan puasa ini akan membawa berkah buat masyarakat Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Semoga Iya, pandemi ini cepat berlalu ya dia. Iya, benar banget. Apalagi kita sekarang bulan puasa beda ya. Beda karena kita harus stay di rumah aja. Jadi gua saranin buat lo yang lagi puasa juga jangan keluyuran. Puasanya di rumah aja. Kalian bisa beribadah, bisa bantu-bantu orang tua juga. Kayak gue setiap hari nyapu nih, Bro. Lu ngapain aja sih setiap COVID, brother? Apa? Setiap hari pas COVID kayak gini puasa, lu ngapain aja? Tidur. Ya, iya. Tapi kayaknya tidak asing bagi saya melihat kamar Anda itu. Karena setiap malam Ya, kayaknya tidur, cuma tidur, main game, udah gitu-gitu doang. Kayak nonton TV, nonton film. Perilaku yang produktif sekali nampaknya. Ya, nah ini kita ngomong-ngomong soal film nih ya, kita akan kedatangan seorang apa ya, bisa dibilang kayak PH ya. Iya, PH. PH ini baru lahir beberapa tahun belakangan ini ya, dan sangat booming anak muda ya. Iya, sangat booming di daerah Banjarmasin. Dia didiriinnya itu di Kalimantan Selatan, daerah Banjarmasin. Dia namanya apa? Langsung sebut aja kali ya. Namanya Kinyi Production. Jadi kita bakal ngundang teman-teman dari Kinyi Production buat ngobrol-ngobrol asik. Kita bakal ngulik di sana gimana sih mereka ngebuat Kinyi tersebut. Aduh, gigi gue putih banget. Jelasin bro. Udah langsung aja lah. Langsung aja ya. Tuh kita konekin dulu ke mereka. Oke, ini aja lah ya. Kita masih menunggu tersambung dengan anak-anak dari Kinyi Production. Jadi Kinyi Production ini kumpulan anak-anak muda di Kalimantan Selatan yang membuat sebuah PH. Jadi mereka sudah mengeluarkan web series ya dia. Ada web series, ada juga short movie, ada juga di channel YouTube mereka gitu ya. Itu Kinyi Production channel YouTube-nya. Mereka juga punya Instagram juga, ya kan? Kayaknya Production juga kalau nggak salah nama Instagramnya. Gue nggak bisa ngecek karena gue live lagi. Gue pakai Zoom-nya pakai HP, jadi gue nggak bisa ngecek, kecuali si Andi pakai laptop, jadi dia bisa ngecek. Oh iya, kita cek IG-nya, lupa. Udah bisa dihubungin belum? Ini lagi di invite bro, sabar bro. Ntar ya, gue cek IG-nya. Jadi buat kalian yang penasaran tuh, kalian bisa aja ketik di keywordnya Instagram Kinyi Production. Oke, itu dia Kinyi Production. Nggak kelihatan sih sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Kelihatan ya? Oh iya, biru gitu. Jangan gerak-gerak kalau ngasih tahu. Nih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan bro. Nggak kelihatan. Oke. Kita masih menunggu orang-orang dari Kinyi Production. Oke, masuk deh. Soalnya loading di sini. Patah-patah ya dia? Aku patah-patah. Nggak apa-apa lah ya. Buat kalian juga, kita mohon maaf mungkin kalau misalnya ada gangguan dari gambar atau dari suara, karena ini untuk pertama kalinya kita menggunakan Zoom wawancara sama orang. Ya, dan kayak gitu loh, pakai tergantung dengan sinyal juga. Pakai alat sederhana nih. Ini bagus banget nih. Ini bukan green screen deh. Nih, tangan aku aja tembus. Kita masih nunggu aja. Jangan apa? Seharusnya jangan ini nih kita nih. Patah-patah nggak sih? Enggak ya? Tadi patah-patah. Oh, tadi patah-patah.
sedikit. Masih. Kita masih nunggu nih dari King Production, katanya ada 2 orang. Kita nggak tahu siapa, kita kenalan nanti. Jadi kita ini tetap menjunjung tinggi anjuran pemerintah itu di social distancing, walaupun gua satu rumah sama Handi, tapi ya sebaiknya kita melakukan video ini jauh-jauhan, walaupun kalau malam tidur satu kamar. Iya, nggak apa-apa ya. Untuk Indonesia lebih baik. Gila, mata gua bengkak banget ya, kelihatan banget baru bangun tidur. Kembali kita masih menunggu sambungan langsung dari orang-orang King Production yang masih. Udah saya invite nih. Akhir biru. Wah, tadi udah ada. Udah ada. Oh, ini nih. Kita bakal lihat dia langsung, bro. Tadi udah muncul tau. Serius. Sudah nih. Nah, ini dia nih. 1, 2, 3. Brother! Assalamualaikum. Ini masih connecting audio dia tuh. Waalaikumsalam. Aduh, brother. Terima kasih. Udah meluangkan waktunya ya, brother. Mir Kaisariko namanya di sini. Itu owner bisa dibilang owner nggak sih? Kenapa? Lu bisa dibilang owner nggak sih? Bisa. Oh, bisa. Ini aja owner nih. Kenapa? Kan founder kalau founder beda lagi. Kalau owner mungkin dia. Ya. Founder harus semuanya. Oke. Udah lama banget kita nggak ketemu, bro, dan terakhir ketemu bulan puasa tahun lalu kalau nggak salah. Ayo tunggu ya, gue coba pasang headset dulu nih. Oke. Kecil banget soalnya. Bisa. Apa kabar, bro? Terus soalnya dia pasang headset. Mas pasang aja dulu headsetnya. Kok nggak satu tempat? Kan nggak ada. Biar hebatnya kita di situ sebenarnya. Biar PSBB aja. Yang satu di kamar, yang satu di luar. Aneh. Harusnya kan sampingan. Kalau di wardrobe biasanya kan sampingan. Iya, aduh. Woi. Gue social distancing banget nih. Biasanya gitu. Iya. Si Yeye mana? Ini kita tidur. Waduh. Tapi kayaknya barang Yeye kan juga. Oke. Atul, tahu. Tegar ya? Tegar. Ya, gue tahu Tegar tuh. Dia kayak pengen masuk Jadi, juga Tegar. sekedar informasi, jadi AA ini mempunyai saudara kembar. Iya. Yang biasa dipanggil Yeye. Dia saudara kayaknya, kembarnya masih tidur. Ya, dia 11-12 sama Nakula Sadewa. Pada nggak tahu. Aduh, Tapi ini lurus itu keriting. Jok lama nih, Jok TK. Dari TK tuh, Nakula Sadewa tuh. Oh iya kan, makanya itu. Oh iya, BTW gue se-TK, se-SD, se-SMP, cuman nggak se-SMA. Ya nggak sih? Iya. Dan dia tuh, AA itu emang orangnya suka tampil banget, bro. Tampil sekali dia. Nah, biasa aja. Jadi ini ceritanya kita bertiga adalah geng Lawarman ya. Iya. Aduh, gitu. Betul banget. Geng Lawarman kita. Geng Lawarman. Nanti masuk lagi temen geng Lawarman juga. Iya. Temen SD gue juga tuh. Kita bakal nungguin. Siapa? Si Tegar. Booking nggak sikat. Kelihatan ini ya, Ayah. Lo habis makan kali ini siang-siang gini. Enggak lah. Gila lo. Soalnya terang-terang muka gitu, mukanya nggak lemes, kayaknya habis makan sih. Iya, gitu. Cerah. Habis tidur kita. Oh, habis bangun tidur. Produktif. Iya. Malam-malam gawe, terus sampai pagi gitu. Sampai siang baru bangun.
Kita masih nunggu apa langsung nih, Jak? Bebas sekalian jalan aja yuk. Oh ya udah lah. Yuk. Ya, lagi install dia nih lagi. Oh lagi install nggak apa-apa lah. Ya udah, nanti dia masuk di tengah-tengah aja, udah biarin aja. Ya. Ya udah, yuk langsung aja nih. Go. Tapi jadi kita bakal nanya-nanya ngobrol santai aja nih ya. Mungkin orang-orang di luar sana belum tahu apa sih Kenya Production itu. Tapi kalau misalnya anak-anak Banjarmasin, Kalimantan Selatan udah pasti tahu. Dan yang gue bangga dan gue kenal juga AA itu adalah seorang yang memang tampil banget guys. Dia SMP SD tuh dia kayak harus di gua nih gitu harus tampil banget orangnya. Dia bisa nyanyi, bisa segala hal, dan dia bisa ngelucu juga. Udah. Ya. Gitu. Iya, dan akhirnya dia ngebuka satu production house itu Kenya Production, dan gue di situ kayak anjing orang gokil juga, diberani buka Kenya. Dan gue nggak tahu nih apakah sebelumnya ada production house yang memang udah dibuka di Banjarmasin, apakah memang Kenya Production ini adalah production house pertama. Kita nggak tahu ya, Jaya. Dan kita bakal tanya-tanya langsung nih ke siapa dulu yang nanya, Bos? Ya udah, tanya aja duluan. Oh ya udahlah ya. Jadi kita bakal ngobrol santai. Ini ada Tegar nih, gue admit dulu. Masuk nggak ya deh? Dan langsung aja. Seharusnya dia masuk nih. Udah masuk. Udah kita langsung aja kali ya kita tanya-tanya di pertanyaan pertama. Ada di Tegar nih dia nih. Brother. Bro. Halo, Bro. Brother. Waduh. Ini gue kalau ketemu AA tuh udah lama banget. Tahun lalu bulan puasa baru terakhir ketemu. Kalau Tegar tuh kayak SD apa SMP gue nggak tahu tuh. Padahal satu kota. Iya Gar ya? Halo. Dan terlihat di sini perbedaan Tegar habis makan siang banyak banget, dia lagi lebih cerah gitu ya dia. Kayak besok siang. Bro. Lo kan habis kenyang, Bro. Aduh, Gar. Apa kabar Gar? Baik Gar? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah lah ya. Halo Tegar, salam kenal Tegar. Oh iya nih, abang gue Gar. WhatsApp. Ya. Oh iya ada namanya ya. Gue katro banget di sini namanya. Iya kan namanya. Oh iya. Baik nih Gar ya. Puasa alhamdulillah ya. On. Puasa nggak sih Gar? Puasa. Oh alhamdulillah. Iya. Udah lah. Ngapain kan pakai itu emang kedinginan? Jadi pakai topi-topi gitu. Tujuannya apa? Halo? Biar nggak malu. Biar nggak kinclong. Oh iya. Lu juga mau? Oh, gundul sekarang. Bro. Tapi ini pertanyaan penting sebelum kita ke Kenya. Gue pengen nanya ke lu Gar. Sekarang berat badan berapa Bro? Sumpah dia beda banget. Wah, dia beda banget. Demi Allah dia beda banget ya. Udah deh, kita langsung aja daripada kita ngomongin berat badan Tegar ya. Kita langsung aja nih ke Kenya. Ini siapa nih? Gue nanya dari awal ya. Jadi siapa sih pencetus pertama kali Kenya? Apakah memang ada sekumpulan anak muda kayak misalnya Rico, Rio, Tegar, dan teman-teman kalian yang lainnya yang tiba-tiba nimbrung terus kita bikin Kenya, atau memang ada di satu kepala terus ngajak yang lain? Gimana tuh? Kebetulan bareng-bareng di kepalanya untuk menjadi adanya ini. Jadi waktu itu kalau si Tegar ya, kalau dari sisi Tegar tuh udah sering kontak kita dari 2016, kontak gua atau Yeye. Kayak ngajak untuk ayolah kita bikin sesuatu bareng nih. Tapi nggak pernah sampean karena gue belum pernah balik kan, gue nggak bakal balik ke Banjarmasin. Kalaupun balik ya paling nggak lama kan. Oh iya, lu kuliah di BINUS ya? Di Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Dia pun juga gitu kan, dia kuliah di Telkom. Terus gue yain aja Tegar ini ngajakin ngapa-ngapain, bikin apa gitu. Sampai akhirnya gue pulang 2018 itu ketemu sama salah satu orang video making di Banjarmasin yang dia suka main weddingan segala macam. Gue main band waktu itu. Gue ketemu sama dia tuh ngisi lagu, ngisi acara gitu buat di DM. Nah, terus kita main. Dia nanya, lo kuliah di mana? Lo ambil jurusan apa? Film. Wah, langsung tertarik dia. Kebetulan kan dia anak video making, segala macam. Dia nanya, mana sih cara bikin film? Ya gue coba saja ide. Ya udah, ayo kita bikin film bareng. Gue ajak nih Tegar.
sobat gue di Atul. Ya, Oh iya. dulu sama aneh gitu waktu nonton keluarga juga dia di timnas kita di jelas kok. Iya. Ini suaranya nggak jelas nih. Terus. Berarti intinya lo main sama, maaf nih gue nggak dengar tadi, sama seseorang di waktu itu mau main musik di salah satu mall di Banjarmasin. Terus ngajak orang itu ngajak buat main bikin film gitu. Dede ini kan nanya nih tentang kuliah gue segala macam, gue ajarin sedikit tentang film segala macam, sampai dia kayak ayolah kita coba bikin, terus gue ajarin aja, oh iya gue ini nih buat kita bikin di Banjar, gue ajak nih Tegar karena kan dia pengen banget bikin sesuatu katanya. Gue ajak juga ya pasti, terus gue juga Atul itu kayak sahabat gue di SMA yang dari dulu emang suka bikin aneh-aneh. Iya. Punya juga dia. Kebetulan ini orang background-nya beda-beda. Misalnya kayak si Atul, Rizky Brakatullah, itu dia background-nya manajemen gitu. Karena dia ngambil ekonomi, ngambil ekonomi ulang. Dia manajemen. Dia manajemen pas gitu. Terus di Tegar, dia anak MIPA. Anak MIPA tapi dia SMK-nya SMK multimedia. Ya, tahu gue tuh. Gue liat di Instagram kayak gitu semua tuh isinya tuh. Terus iya, terus dia anak di kafe, gambar-gambar kan, anak telkom. Dan Dede pun seorang video making gitu, pas deh di, iya. Nah, udah kita bikin aja. Production siapa nih gitu, namanya apa nih? Berarti totalnya kayaknya itu ada 4 orang ya, Ayah? 5 sih teman. Oh 5 total. Tapi yang biasanya aktif 4. Karena ada salah satu dari kita tuh banyak kerjaan gitu. Nah terus nama dari nama sekolah itu suaranya masih nggak jelas ya? Tunggu, bilangin lagi lah. Kenapa? Lu nggak jelas. Ini nama Kenya Production itu waktu itu make bekas yang gue pernah pakai di kampus. Bukan nama di kampus, namanya Kenya Production. Karena waktu itu gue produsernya. Oh, kenapa namanya Kenya? Oh gitu, alasannya itu. Alasan make Kenya itu karena itu. Cuman kenapa jadi Kenya? Karena Kenya pengen kita haki juga. Kenya itu kebetulan sebutan gue dan Ye itu kayak kata kesukaan kita yang artinya panjang. Ini kayak gini itu ibaratnya kayak kata-kata yang cuma si saudara doang yang tahu artinya. Jadi kayak kalian kan koneksinya kan tinggi. Suka ada kata-kata yang mereka berdua doang yang tahu. Kalau doang. Oh ya paham. Internal lah ya, rencana internal. Internal lah ya. Ya, yang internal satu darah gitu. Keluar satu darah. Nah kayak gitu juga kayaknya. Ini tuh bahasa gue dan Yeye gitu. Tapi pengen gue hakikin nih. Ini kayaknya artinya bagus. Artinya dia tentang mengekspresikan sesuatu yang lucu gitu. Tapi nggak lucu gitu. Dia bisa lucu, bisa cantik, bisa iba. Tapi gitu. Lebih dari itu gitu. Lebih kayak sekut nggak sih? Kalau sekut kan iya sih. Parah gitu kan. Iya. Cuman gue dengar si Gofar Hilman cerita tuh sekut tuh banyak artinya, sama kayak lo ngartiinnya kayak bisa dia cantik, bisa dia apapun. Mungkin seperti itu kali ya. Ya, cuman yang ngerti waktu itu kayaknya ini si A sama si Y doang gitu. Iya, paling sama beberapa sepupu lah. Iya. Pertanyaan nomor 2. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih ya. Tanya ke Tegar kan ke Tegar deh. Gar, kan kayaknya ini sebenarnya lebih fokus kemana sih? Web series, short movie, musik, atau mungkin video-video prank lah atau apa, itu sebenarnya kalian tuh lebih fokusnya kemana? Atau emang kalian mau meraup semuanya dulu, baru kalian pilah-pilah nanti alurnya kemana? Oh ya, jadi untuk kayaknya sendiri ini dia itu adalah kreatif agensi. Jadi kreatif agensi yang bisa melingkupi hal yang berbau dengan multimedia. Contohnya ya kayak termasuk film tadi, terus kayak graphic design, animasi, terus kita bisa juga
sosial branding gitu, branding marketingnya apa namanya sosial di Instagram gitu. Banyak ya. Tapi untuk ya banyak ada lingkupnya. Jadi untuk sekarang kita mungkin fokusnya masih ke film sama social branding kayak gitu. Oh gitu. Social branding. Ya termasuk ya yang kita lagi garap ya web series dan kita nih lagi bikin project baru nih. Kebetulan lagi bikin project baru. Di project baru itu tentang apa namanya? Apa kok kemarin kok COVID-19 kok. Web series kayak webcam kayak gini mau bikin project seperti ini. Oh gitu. Oke. Tapi gue dengar kemarin terakhir juga kayaknya mau fokus di musik juga, benar nggak sih, Gar? Ya, itu tuh anu tuh idenya si Riko itu. Gue tahu tuh. Tapi tapi nggak apa-apa. Tapi gue tahu kalian semua bisa punya kalian yang bilang misalnya kayak lo bisa main piano Garapa dan Riko bisa nyanyi, tapi ya kenapa enggak gitu nggak sih? Iya benar. Iya. Tapi ya itu tadi. Apa ya kayak itu bukan jadi tujuan utama, cuma tetap kita coba lah. Maksudnya kayak udah itu aja. Nggak yang masuk, ibaratnya nggak masuk anggaran, ibaratnya kayak gitu. Iya sih. Ya kayak happy aja, hobi aja kayak gitu. Kita ngumpul main musik yuk, nah kayak gitu. Oh. Iya. Kebetulan suka si Ricky, apalagi dia suka bikin lirik gitu ya. Gue realisasikan aja, gue cari aja ya kuncinya. Jadilah gitu gue lagi. Oh, sabi. Berarti, tapi gue selalu tunggu karya kalian ya. Misalnya memang kalian bikin sesuatu terus diunggah ke YouTube, kan kita mana tahu banyak yang nonton ya nggak sih? Apalagi Aka yang nyanyi. Wih, dia bagus suara bro. Well, Handi, thank you. Ya udah gila luar biasa. Lagi Ja, aku yang nanya apa lo Ja? Lu yang nanya Di. Ya udah. Lanjutnya. Jadi kan tadi udah gue singgung sedikit juga nih tentang Kinyi Production. Apa emang Kinyi Production itu adalah salah satu production house pertama yang kalian maksudnya pertama di Banjarmasin, atau sebelumnya memang ada production house yang lainnya yang ada di Banjarmasin? Sebenarnya Kinyi Production itu lebih tepatnya satu platform kumpulan anak-anak yang mengumpulkan kreativitas mengumpulkan orang-orang yang bisa di bidang kayak media tadi ya, kayak misalkan orang nih takut kalau untuk mencoba. Contohnya kalau misalkan orang punya keahlian desain terus kayak apa namanya terus takut untuk mencobanya, kita bisa menghandle kayak gitu. Berarti ini salah satunya kayak merangkul orang-orang yang bisa desain kayak gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya PH hitungannya kita bukan yang pertama ya. Oh, ada sebelumnya. Yang pertama. Ada sebelumnya. Ada. Oh, di Banjarmasin banyak ya, Ayah? Banyak, lumayan bro. Pegangannya biasanya mereka tuh megang kayak iklan, misalnya ada klien siapa gitu kan. Yang misalnya kayak Pemkot gitu, Pemprov mau bikin apa mereka yang pegang. Oh, lebih ke pengadaan iklan, jasa iklan kayak ini syuting ini dia ngadain gitu ya? Nggak sih? Bukan, lebih kayak orang-orang yang ngerjain project dengan klien gitu. Ya nggak apa sih, maksudnya mereka ya PH juga. Bedanya kita mungkin kenapa kita kelihatan banget karena mungkin si web series itu sih yang naikin banget. Kemarin kan bener-bener web series pemainnya aja orang-orang besar gitu kan di Banjarmasin gitu ya. Iya. Berarti kita aja gitu. Berarti mungkin ada ya sebelum kalian, cuman ya jujur gue nggak tahu tuh sebelum kalian ada, dan gue juga nggak tahu karena yang gue tahu pertama emang malah Kenya yang pertama bikin sesuatu kayak gitu di Banjarmasin. Oh iya, jadi waktu gue udah mulai kayak megang produksi di Kenya aja, kan pasti nyewa alat dong ya. Nyewa alat Bang Ade namanya, dia kayak tentu sepuh
Banua, satu komunitas besar tuh. Forum Sineas Banua. Nah, di dalam situ ya banyak lagi tuh manusia-manusianya yang tadi gue bilang, ada yang pengen PH, ada yang punya ini gitu. Dia punya weddingan misalnya. Itu sih. Bisa. Mungkin karena ini Jaja, mungkin karena ini kali aja. Maksudnya sekarang kan udah ada sosial media juga, jadi apa ya, mungkin lebih ke expose lah ya, apalagi kayaknya ada di Instagram gitu nggak sih? Iya kan? Ya itu kita salah satunya big thanks juga sama Instagram. Iya, makanya itu jadi mungkin sebelum kayaknya itu nggak ada karena memang waktu dulu udah belum ada Instagram juga gitu. Iya. Lanjut bro. Lebih tertolong lah dengan adanya Instagram. Oke, selanjutnya mana ya? Ini deh. Tadi kan si Tegar bilang katanya ada syuting next, syuting online kayak gini. Berarti castingnya juga online. Kemarin gue sempat lihat di Instagram kayaknya ada casting online. Terus ada syuting online juga menceritakan tentang kondisi pandemi sekarang COVID-19. Itu bisa diceritain sedikit nggak sih, maksudnya sistemnya kayak gimana tuh, Mak? Apakah kalian nge-shootnya ke rumah mereka masing-masing atau mereka nge-shoot sendiri di rumah atau seperti apa? Kau tuh udah bisa jelasin tadi. Masing sih, mereka masih di rumah mereka masing-masing. Dipandu nanti, dipandu oleh gue. Halo? Jadi mereka shoot di rumahnya masing-masing? Iya, jadi di rumah masing-masing. Terus nanti gue pandu, jadi gue akan direct. Nah setelah gue akan ikut kayak gini nih, misalnya yang misalnya case-nya nih Tegar, ya berempat nih case-nya, gue akan mandu gini terus oke, udah siap, kita rehearsal dulu. Kalian udah rehearsal, kalian udah cukup mainnya, dibilang cukup. Tapi itu casting juga atau syuting juga atau kayak gimana sih? Atau cuma casting doang? Tes ini karena wifi lagi, karena sinyal ini. Kenapa? Apakah Oke, kenapa AA jadi nge-freeze? Tegar aja mungkin dijawab, Gar. Ini apakah casting juga atau apa syuting juga atau casting doang yang online atau gimana? Jadi castingnya kemarin juga online kayak gitu. Jadi kita yang memang ngelakuinnya tuh di rumah kayak gitu. Overall kita ngelakuinnya tuh di rumah. Projectnya tuh di rumah aja. Gitu. Mantap juga ya. Termasuk casting, terus termasuk syuting. Jadi syuting mereka itu kayak contohnya nih mereka kan lagi webcaman kayak gitu. Nah terus ngerekam itu lewat laptop itu kayak aplikasi laptop. Tapi itu berarti nanti kena pada saat editing aja nanti bisa diakal-akalin. Oh gitu. Tapi berarti gue masuk lagi pakai iPhone. Bisa. Oke. Gue admit udah tuh. Pulsa data. Ya, kartunya apa tuh? Ngapa jadi nanya kartunya? Wah, ada 2. Oh, ini kembaran ya. Ini kembaran nggak sih? Ini kembaran nggak sih nih? Bukan ya? Bukan. Di tempat gue cuma 1. Di gue 2. Matiin. Yang mana lo pakai kok? Iya, ada 2 deh. Iya kan? Oh, gue kira tadi bukan kembaran ya? Gue kira kembaran tadi, bukan ya? Bukan. Oh, sama. Ini asli ini. Ini yang tadi nih. Oh, yang tadi ya? Iya, yang tadi itu. Oh iya. Siap. Ini kayak semoga lebih jernih lah ya. Lebih jernih ini. Nah, Sabi. Coba lu jelasin lagi ya, tadi yang film tadi kan Tegar udah nambahin tuh katanya. Suara dulu tes. Oh iya, tes dulu, tes. Assalamualaikum. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran banget. Oh ya udah, nih pasang. Nih. Oke, sip, mantap. Kembali lagi tadi ke web series yang bakal diadain sebentar lagi online ya. Ya, jadi lu ngedirect dari kayak gini ya, Ayah? Sebenarnya kayak gini. Oh. Jadi dan dia langsung merekam dari laptop dia sendiri berarti. Ya, setiap karakter nantinya di laptopnya itu akan screen recording. Terus pakai head
suara mereka masing-masing pakai HP gitu di depan. Karena tadi kenapa pakai headset, kenapa pakai HP biar suara yang lain tuh nggak bocor. Suara teman-teman di dalam bocor, suara kita pun bersih karena lewat HP. Terpisah audio. Tapi berarti persiapannya emang harus ini banget nggak sih? Atau sama aja sih kayak syuting biasa? Sama aja. Ribetnya itu kayak gitu tadi rehearsal. Makanya gue lebih kayak milih orang yang udah pernah main sih game production. Paling satu dua orang. Yang gue harus main. Karena ya kayak gitu. Jadi emang awalnya project gitu emang project teman aja. Judulnya udah boleh dibocorin belum sih? Sebenarnya belum. Oh belum, ya udah nggak usah. Jangan belum ada judul. Oh belum ada judul. Cuman apakah apa benar ini cerita tentang COVID-19? Ya. Oh, bukan. Ya, istilahnya lebih tepat itu kayak apa yang kamu lakukan sih selama pandemi. Gitu. Kalian ngapain aja kayak gitu. Sabi. Oh gitu. Ya. Hilang lagi dia nih. Mana dia? Enggak. Gar, sekarang gue nanya ke lu nih, Gar. Ini. Ya. Jadi, berarti Web Series bakal tayang nih. Nah, ini... Amin, insya Allah. Iya, amin. Ini apa ada emang terinspirasi dari film yang lain yang memang syutingnya online gitu, atau memang kalian nih, ya udah kita coba aja nih kayak gini? Inspirasi dari film? Ya, film ya? Ya, inspirasi dari film. Film apa? Jadi bisa ada. Contohnya film Searching. Kalau misalkan kalian nyari film Searching. Terus apalagi kok referensi film itu? Nerve. Terus ternyata ada yang udah pernah bikin juga di Indonesia sekarang. Bareng gitu. Kita bikin. Namanya tadi Menjadi Manusia nama channel itu. Manusia. Tunggu dulu sebentar. Kita keluar dari topik sebentar. Kok suara lu tiba-tiba jadi kecil? Suara lu bagus. Suara lu bagus, bro. Jadi enak gitu. Iya. Iya. Jangan enak. Puasa. Gue pakai speaker gitu, tapi harusnya speaker nggak ada mic-nya kan, maksudnya aneh deh. Tapi bagus suaranya. Keren lah. Jadi akhirnya orang bakal percaya kalau suara lu emang bagus. Kalau tadi nggak mungkin. Gue ambil gitar ya. Boleh. Kasih lagu, bro. Biar Tegar yang nyanyiin. Tegar nih. Oh iya, Tegar penyanyi ya dia. Ya oke. Boleh lah aja ya. Bebas. Boleh lah, bebas. Barusan tadi pagi gue belajar inian pentatonic scale. Wah, apaan tuh, gue nggak ngerti, bro. Itu tuh kayak kan. Pentatonic scale. Ini salah satu orang yang produktif berarti ini, Ja. Dia pandemi ini belajar mulu deh, belajar tentang. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, kembali ke film tadi. Berarti lu sekarang stay-nya di Banjarmasin, nak? Banjarmasin. Nggak bakal balik lagi ke Jakarta atau gimana tuh? Ada pikiran ke sana, pasti. Ada pikiran ya? Ada pikiran ya? Siapa tahu lu tiba-tiba sukses ya, pasti sukses lah ya. Sukses terus ngajak yang lain ke Jakarta bikin, ya lu nyaingin siapa lah, nyaingin PH lain tuh kita nggak tahu yang ngasih. Gue mikirnya gini sih, kenapa jadi dua pilihan itu ya. Gue sebenarnya kan jadi kayak bingung aja. Gue lagi di dalam satu dilema aja nih, mau Jakarta apa mau Banjar nih. Jawabannya adalah, kalau misalnya gue ke Jakarta, ya gue bukannya gue terlalu optimis, gue bisa gitu sukses. Cuman dengan jalan yang susah, dengan jalan yang ribet, gue mudah sukses gitu. Yeah. Dan gimana ya? Dari ini bukannya gue sangat alim atau apa, dari sisi agama pun gue tidak yakin gue bisa menuju jalan yang benar. Kalau misalnya gue mau ngerti kok. Ya paham kondisi Jakarta seperti apa, saya paham sekali. Satu jalan. Jakarta hancur ya, Jakarta emang hancur. Parah. Salah satu liku di jalan itu adalah menjadi orang lain aja gitu. Maksudnya gue nggak jadi yang gue mau ataupun yang Tuhan mau, ngerti nggak sih? Nah, sementara di Banjarmasin, gue bisa dengan mudah, perjalanannya mudah gitu. Gue tahu jalannya mudah,
ada orang tua gitu yang jagain misalnya. Teman-teman gue, berarti ini rumah lah, ini safe place. Tapi di samping itu, gue yakin sukses gue nggak begitu sukses sama gue kalau di Jakarta, ngerti nggak? Iya, karena daerah ya kok ya. Iya, jadi kayak gue mikir lebih ke yang mana yang lebih maintain bahagia, ya bukan yang maintain kesuksesan, bukan yang bikin gue jadi ngebum gitu suksesnya, ngerti nggak sih? Gue bingungnya di situ, maunya mana gitu loh. Oh, dilema Mas itu ya? Makanya gue tetap di sini karena di sini dia punya plus, nilai plusnya adalah dia safe gitu, safe place gitu. Berarti gue ada teman-teman. Berarti lu mikir kayak Banjar lebih easy lah ya caranya nggak sih? Bukan easy sih, jatuhnya lebih kayak lebih safe sih. Oh, lu nyari lebih aman ya. Karena emang bahayanya di Banjar nggak sebesar di Jakarta kok ya. Iya. Di sini juga faktor-faktor pendukung udah banyak, teman-teman. Kayak Tegar lah ya. Satu visi rumah ada, orang tua ada. Habis itu ya gue bisa tetap bisa melakukan hal yang mungkin akan gue lakukan di sana, misalnya kayak gue bisa di sini gue akan tetap pitching, di sini gue akan tetap kenalan dengan orang baru. Sama, bedanya kayak scale-nya segini, yang itu scale segini, cuma dengan resiko tinggi gitu. Ya tapi kan emang semuanya kalau misalnya lu mau sukses, lu tambah sukses pasti resikonya bakal lebih besar dong daripada yang biasa. Maksudnya kalau persenan suksesnya lebih gede tuh pasti resikonya gede banget. Tetep ya. Cuman gimana ya? Banyak faktor-faktor kayak umur gitu. Gue di Jakarta udah umur segini. Kalau misalnya gue merintih banget, yang artinya perjalanan likunya gila, oke, resiko tinggi itu berarti gue terima. Ini berarti memang resikonya. Tapi kan di sisi lain kayak orang tua mikirnya gimana? Ini anak nggak jadi, nih pulang aja loh, gitu loh. Kayak gitu. Gue udah berapa loh gitu. Karena kemakan waktu juga kan. Iya, gue tau lo idealis sama apapun yang lo kerjain di filmmaking lo di Jakarta, tapi lo udah umur segini, misalnya 20, gue 24 bisa anggap lah ya, amit sih berapa tahun, 24, gue belum jadi apa-apa, suruh pulang, ya baik lagi, sia-sia kan waktu gue tadi, mending gue di sini pelan-pelan, itu kayak gitu. Iya juga sih. Oh iya benar sih. Jangan terlalu banyak mikir aja sih, nggak tahu deh itu bener atau enggak. Iya, tapi gue pernah nanya waktu itu ya, gue pernah chat dia udah nanya kayak, yakin lu emang stay di Banjar aja, apalagi ke Jakarta lagi gitu. Terus dia bilang kayak, yaudah gue dilema nih bro. Gue tahu. Tegar tuh dia kiblatnya juga ke sana. Iya, gimana Tegar? Lu lebih ke passion lu nggak sih? Ini berarti lu ngerjain suatu hal yang memang gaya lu banget nih nggak sih, bro? Iya benar. Jadi kayak istilahnya gue ngeliat PH di Jakarta tuh kayak, oh gila, Banjar nih PH seperti ini keren banget gitu. Kayak gue ngeliat di Jakarta tuh potensinya luar biasa semua. Gitu. Nah itu mau gue bawa ke Banjar, gitu. Bagaimana caranya gue bawa desain Jakarta itu tuh Banjar tuh ya salah satunya ya Riko Yeye ya gue jadi satu. Bro, lu kuliah di Jakarta kan? 2018. Terus ya 2018 waktu itu. Makanya gue chatting Riko, kok bikin PH yuk di Banjar. Jadi lu bawa ilmu lu di Jakarta, terus lu bawa ke Banjar. Gitu. Lu harumin nih Banjar gitu. Banjar perlu gitu kayak gitu. Sabi. Ini nggak ada sound buat tepuk tangan kali ya ini. Iya keren banget. Keren. Lu nanti edit aja pakai suara clap. Tepuk tangan. Iya. Tapi gue sumpah gue apresiasi banget ya buat kalian yang maksudnya gue pertama kali lihat kayaknya itu di Instagram kalau nggak salah di punyanya cuma gue udah tahu tuh kayak wah ini ada PH nih, ada sesuatu yang bakal dibikinnya orang nih kayak gitu. Dan gue apresiasinya adalah ya mereka nggak setengah-setengah, totalitas gitu loh sih. Maksudnya dengan sekarang 616 subscriber, iya nggak sih subscribe-nya 616 nggak sih? Berapa Gar? Ini emang udah 600-an terakhir. Udah 600. Gue lihat 600-an. Bukinya
lebih tahu subscriber kalian dah ya sih. Iya, bisa. itu jalan sendiri pokoknya itu No, itu kayak iya, dan kaget juga gua liatnya. Total ada berapa sih video yang lu bikin? Berapa ya, Gar? Kayaknya berapa ya, Gar? Ada ini juga nggak sih bacol ininya Dipo dulu. Irzan. Iya. Ya. Terus gue lihat short movie juga ada nggak sih kalian? Movie juga Indra ada, tuh. musik video juga ada kita. Berapa ya, Gar? Kayak ya lumayan lah. Iya dan. Terus gue mau nanya nih, kalau misalnya bikin series atau bikin short movie, berarti kan itu kan butuh satu cerita. Biasanya itu yang bikin ceritanya siapa kalau dari kalian? Kalau enggak gue Apakah berembuk bareng-bareng? Ide awalnya ya berembuk bareng, tapi nanti pengembangan skrip, naskah itu kalau enggak gue Rifki Barakatullah. Rifki Masa nggak sih itu? Iya nggak sih bro? Masa ya. Iya. Nggak tahu gue tuh. Oh gitu. Jadi tapi dirembukin bareng-bareng dulu, baru difokusin nantinya ya? Iya. Ide besar yang kita dikerucutkan lagi. Nah, ide yang besar terus, itu terus Gar, itu kan membuat cerita kan bareng-bareng nih. Bareng-bareng ini dalam artian apakah mengambil cerita pribadi dari kalian masing-masing yang diambil, atau emang kalian bikin cerita baru? Itu tuh yang nulis naskah itu sebenarnya ada sih yang waktu Bulan dan Bintang itu kan si Rifki itu. Berarti dari kayaknya gue lihat itu memang kisah nyata dari si Rifki sih. Oh berarti kalau gue nonton Bulan dan Bintang, gue tahu dong kisah dia gitu kali ya. Iya. Itu. Itu seperti itu. Iya. Berarti emang terinspirasi dari cerita pribadi diri sendiri ya? Iya. Si Rifki Barakatullah tuh gue juga salut tuh, dia emang menurut gue dia content writer sih. Parah ya content writer parah. Gila banget. Parah. Kemarin dia ikut lomba juga tuh di Korea tuh. Tapi kemarin dia kurangnya adalah dia tidak berani untuk mencoba untuk ngedirect misalnya. Dia nggak mau. Nggak tahu dia berani. Dia pasti minta ke gue, padahal gue kayak selalu encourage dia kayak Tul, ayo lo tuh udah gini, lu tinggal ngedirect udah jadi filmmaker komplit gitu loh. Karena dia udah maksudnya kalau menurut lu dia udah paketan udah enak banget nggak sih? Cuman dia nggak berani gitu. Dia starter pack-nya udah aktif banget gitu. Dia producing udah gue ajarin segala macam yang secara industrial ya. Kan dia udah manajemen nih. Nah, terus gue kasih pelajaran tentang pre-productionnya film, pre-productionnya sebuah film atau web series. Dia udah paham juga. Berarti ini orang udah jadi produser nih. Oke, ini udah produser handal nih, udah produser karena dia juga menguasai ilmu manajemen. Nah, next-nya, habis itu dia punya gift juga dari atas. Kalau dia tuh content writer pisan gitu loh. Dari SMA. Dari SMA gue sama dia tuh. Dia mulai yang ide. Dia ngide, kok gini. Gue aktornya waktu itu. Apa. Jelas lucu-lucu. Dari SMA. Dan dia udah dapat itu gitu. Sekarang tinggal ngedirect, tapi dia sampai sekarang belum mau. Gue sering banget tuh nyuruh dia bikin apa lo yang ngedirect gitu. Gitu. Berarti emang udah punya apa lah ya. Riko nih kayaknya punya dikasih Tuhan tuh kayak ini ada orang-orangan nih lu tinggal bentuk, ya nggak sih? Iya. Maksudnya dia punya orang-orang lingkungan yang mendukung dia lah. Jadi dia bisa. Jadi tiap karakter, setiap kru dari Kenya Production itu punya keahlian masing-masing. Ya, itu juga. Kan di filmmaker. Fungsional lah ya. Kayak Rifki itu orang idenya, terus gue desainnya, jadi animasi. Terus ada Dede juga videografer. Kayak ya udah lengkap. Jadi ya udah kita bikin kreatif agensi aja kayak gitu. Gue lihat di Banjar banyak sebenarnya orang-orang yang bisa videografer, sinematik, tapi jatuhnya nanti
weddingan. Jadi mereka ngambil jobnya di weddingan gitu. Gue mau bikin Banjar ini berubah kayak gitu. Ya istilahnya lo harus melihat gitu, lo harus pede dengan kreativitas lo gitu. Ya apa yang lo capai ya itu yang lo bentuk kayak gitu. Bisa. Gitu. Iya benar sih. Setuju banget. Lo harus berani, harus mulai dulu gitu. Iya tuh bener banget tuh, harus mulai dulu. Emang kalau misalnya lu ngomong doang terus nggak jadi kayak jadi wacana ya nggak sih? Jangan takut. Iya padahal kita ada janjian ya, kok ya mau bikin Oh iya. cerita. Gue punya cerita aja. Iya. Ini katanya nih Bang Reja nih katanya ayo ada kita dua Reja, kolaborasi Re. Ada 2 Reja, lo sama Reja Cekak waktu itu juga pernah cerita ke gue. Ayo cekak. Oh si Pesek udah cerita deh. Tunggu, kalau Reja Cekak, gue tahu ceritanya. yang teman kuliah setiap hari ini doang, dia bisa jalan. Tahu kan? Enggak, iya. Tahu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal, maaf nih gue motong nih, bentar gue motong. Ngomong soal cerita tuh di atas naik tangga itu apaan kok di atas tuh kok jemuran apa? Oh ini tempat nyokap. Di rumah lu ya? Di rumah lu nggak sih? Iya di rumah gue nih kayak bangunan baru gitu. Dan dulu gue pernah main basket siap Sabtu di situ dong bro. Ini nggak sih? Oh iya masih ada, ringnya masih ada. Oh masih ada lah ya. Berarti kayaknya udah punya tempat. Gue ingat banget. Lo kalau syuting gimana? Oh ya. Lo nggak pernah di depan aja. Lo pasti di kiri atau kanan udah. Iya makanya. Itu kan dulu ya. Pokoknya gue sih berharapnya kan kita Ramadan tanggal berapa sih? 24 ya Mei ya. 24. Ramadan. Idul Fitri 24 Mei ya. Lu puasa tahun mana 24? Apaan tuh? Kok 24 Mei? Iya bener 24 Mei. Iya Idul Fitri. Iya. Iya Idul Fitri 24 Mei. Nah, gue sih berharapnya setelah 24 Mei kan maksudnya itu kan udah nggak bulan puasa ya. Jadi kalau siang kita masih bisa makan lah sambil minum. Gue berharap sih gue bisa ketemu sama kalian sebelum gue balik ke Jakarta. Tapi sumpah gue pengen. Karena gue juga jujur, gue pengen banget ngasih cerita ini ke kalian gitu. Karena ini cerita udah jadi. Ceritanya udah jadi, skripnya udah ada. Ada 7 episode kalau nggak salah web series itu cerita pribadi gue. Jadi gue bikin. Tapi waktu itu gue nggak jalan bikinnya. Nah, sampai akhirnya gue ketemu, gue ngeliat kayaknya segala macam dan kebetulan kayaknya dari Banjarmasin, gue juga orang Banjarmasin, dalam hati gue kayak kenapa nggak gue kasih aja ke mereka gitu, maksudnya ya udah mereka yang menggarap ini gitu kan nggak ada salahnya gitu, itu juga bakal membanjukan nama Banjarmasin juga gitu. Sabi sih. Boleh banget tuh. Ya, pengen banget jadi gue tuh pengen banget ketemu sama kalian, gue menjelaskan ini skripnya, kita rombak bareng-bareng gitu. Maksudnya ini gue kalau misalnya nanti ada ide dari kalian buat ini kenapa ini nggak diganti aja, diganti ya udah monggo silahkan gitu. Tapi kita rundingin, kita breakdown bareng-bareng gitu. Ini yang salah satu visi kayaknya tuh ini nih. Kita tuh pengen orang-orang di luar sana tuh punya apa, punya ini, punya itu, nggak punya modalnya, nggak punya apa. Nggak punya lahan lah ya. Iya nggak sih? Iya, dia bisa bantu ke kita. Mereka bisa minta bantu ke kita untuk merealisasikan apa yang mereka mau gitu. Tanpa jadi project kita, jadi project-nya, jadi project lo juga kok gitu, kita berdua. Iya. Karena visi kita, lo tau kan waktu gambar kita begini? Iya, tahu gua, tahu. Logo, by the way kita mau ganti logo. Tapi waktu kita logo kayak gini, arti logonya itu tuh kita ngerangkul. Jadi kayak esensinya ngerangkul ya. Aku pengen ngerangkul orang-orang nih, ayo sama gue sini kita bikin lucu-lucu. Ya intinya berkolaborasi lah kayak gitu. Kita lu misalkan punya ide, lu punya apa yang lu curahkan, kita terus kita bikin visualnya, ayo kita kolaborasi bareng kita. Dan tadi lu ngapa kabur, Jak? yang nanya kabur. Waktu itu. Kayaknya ada. Sana. Ayo deh. Nih gue tapi serius nih, gue nanya ke kalian nih. Gue lihat di Instagram kayaknya kalian udah nampung beberapa orang nih kayak anak-anak magang gitu nggak sih? Oh salah. Jangan sana.
Ketahuan lah. Ketahuan. Bodoh banget. Ih, wah ini. Aduh, kacau. Ya nggak sih? Gar, lu juga nerima beberapa anak-anak yang mungkin intern ya, magang di kayaknya ya nggak sih? Bener? Iya, production ya. Kebetulan ada 4 orang. Sampai sekarang ada 4 orang berarti? Ada 4 orang tuh. Ada 4 orang anak. Sekarang dicabut karena COVID. Mereka dari sekolah dicabut. Ya, alhamdulillah dicabut dari ini, daripada dicabut nyawanya kan berapa kan? Ya, sebenarnya terakhir magang itu April tadi terakhir. Harusnya ya. Oh, ada shift-nya. Iya. Harusnya April kelar. Malah April yang mereka nggak gawe sama sekali. Iya karena COVID ini. Iya. Ya semoga wabah ini cepat berlalu lah. Iya. Amin. Biar bisa ketemu ya. Lo Budo balik kapan? Ini ditanyain dulu Gua aja. nggak tahu. Kalau gue pribadi sih gue nggak tahu. Sebenarnya sih pengennya bulan Juni ya, pengennya. Cuma kita nggak lihat tahu. kondisi seperti sekarang, maksudnya penerbangan juga walaupun sudah dibuka, tapi katanya syarat-syarat itu ribet banget, jadi kayaknya nggak tahu deh kapan. Ya udah jangan dulu lah, kita sampein COVID selesai, kita ngobrol, barulah hari itu juga lo berangkat dan apa. tapi jujur nih ya, Tapi gue serius kayaknya nanti habis Lebaran lah ya kan, maksudnya di Banjar juga PSBB nggak PSBB banget lah ya. Kita coba lah ya. Iya kan? Iya, emang jadi kayaknya nanti habis Lebaran. Kenapa gue milih habis Lebaran? Karena biar enak aja gitu. Maksudnya kalau siang-siang masih bisa minum segala macam. Iya. Apa ya? Jadi nanti mungkinan kayak habis Lebaran gue bakal main ke rumah lu deh kok. Iya, gue pengen banget tuh ke situ tuh, ke tempat itu tuh. Gue udah. Kalau mau datang silakan guys. Harus datang deh, dia harus datang. Soalnya gue udah lama banget nggak ketemu. Parah. Iya, asli loh. Udah lama nggak ketemu. Iya. Oke, brother. Mumpung lagi di sini. Berarti ya sekali lagi gue apresiasi buat kalian dan kalian memajukan bisa dibilang hampir ada kemauan, bukan hampir lagi, tapi ada kemauan untuk memajukan daerah Banjarmasin untuk bisa bersanding lah ya kayak Jakarta, ya nggak sih? Tegar tuh gue nangkapnya kayak gitu. Benar. Ya. Tapi bisa aja sih dapat fotografer presiden, gimana caranya? Jadi kebetulan itu aja lah. Fotografer presiden itu teman kuliah gua. Jadi dia fotografer pribadi gitu. Iya, satu kelas gua dulu di waktu semester 1 sama semester 2, makanya akhirnya kenal. Makanya bisa. Tapi pokoknya gitulah. Dan kita pun juga bikin YouTube kayak gini Jaya. Itu agar kalau lo tahu ya kayak kita punya tools yang kayak gini, udah kita pakai itu gitu. Ya nggak sih? Memang kayak itu kayak istilahnya lu mulai aja dulu. Nah itu dia, jadi kayak kapan lagi lu mulai? Nah itu dia, jadi kayak ya udah lu ini aja nih kayak gini nih. Mungkin nggak tahu nih, maksudnya orang lihat kayak nih anjing nih kayak nggak kelihatan, nggak keren, tapi ya udah karena kita ya emang karena kita ya adanya tools kayak gini, terus kita yakin bisa nyampein info atau hiburan ke orang-orang, ya kenapa enggak gitu. Dari nol bro. Ya benar. SPBU nggak sih? SPBU banget nggak sih bro? Iya. Dari nol. Dari nol. Oh iya. Lama banget anjir. Iya sih SPBU. Ya udah lah ya. Sebelum jokes kayaknya. Oh jokes kayaknya lah ya bro. Bisa lah. Jadi kita doain aja. Masuk lah ya, semoga. Ya pokoknya kita doain aja COVID-nya udah, misalnya Indonesia udah bebas COVID, apalagi Banjarmasin udah bebas COVID, biar kita bisa saling bercengkrama, bertukar pikiran buat membuat suatu proyekan yang ngasih pengen batu kayaknya kalian juga. Ya. Kita harus bikin bareng-bareng nanti. Satu saat kita harus bikin bareng-bareng. Iya. Sebelum kita menyudahi itu kayak acara perpisahan lah ya. Sebelum video kelar deh gitu ya lah ya. Nih, gue pengen nanya nih, ada pertanyaan yang memang gue tanyain banget ke kalian, ke lubuk hati kalian, ke nurani kalian aja ya. Nih, asik.
apa nih? Tunggu. Oh iya, kalian kan ngebentuk kayaknya ini, ya kan? Khususnya si A nih ngebentuk kayaknya. Kenapa lu seyakin itu, kayaknya itu bakal sukses gitu? Apa alasan lu? Kenapa lu jadi kayak, yaudah ini gue bentuk kayaknya itu sukses? Itu kenapa? Lu bisa berpikiran, lu berani lu bikin terus lu berpikir ke depan kalau ya ini bakal sukses gitu di Banjar. Pertama 2018 tuh waktu bikin di Indra itu gue expect nothing sih. Ya udah gitu. Yang Apa aja lah ya. Ada yang tapi ada satu sisi kenapa gue merasa ini harus gue buat. Karena sayang, gue lulus di bidang perfilman kok nggak punya apa-apa gitu, nggak bikin apa-apa. Ya udah ini aja dulu tanpa expect sesuatu yang besar gitu. Sampai saat dimana 2019 web series itu muncul idenya, di situ tuh wah ini kayaknya emang harus dijalanin banget nih kayaknya production. Jadi 2019 sebenarnya kita kan lo ingat lah 2018 ke 2019 itu kayaknya tuh nggak jalan apa-apa dari si Dindra itu kita bikin film pertama. Ya, jadi kayak istilahnya kita tuh kayak vakum dulu. Cuman sebenarnya kita masih nerima aja kayak istilahnya proyekan dari klien mana gitu. Kita masih terima aja, kita masih menjalani itu. Tapi belum ada awalnya di Banjar itu. Kayak belum ada yang diseriusin gitu ya udah gitu. Iya, masih ya udah kayak gitu, proyek-proyek biasa. Berarti lu bisa gua artikan kayak gini yang bener gak sih, kayak lu ngerjain aja tanpa lu awalnya lu ngerjain dan lu ya apa ya lah ekspektasi lu ke depannya ya udahlah mungkin kayak gimana antarnya lu pikirin ntar gitu gak sih? Berarti ya itu 2018. Ya. 2018. Udah setelah kita ada web series segala macam itu baru kita kepikiran untuk visi misi apa. Oh mantap nih Jak. Tapi baru mau nyoba gitu. Lu tanyain soal kendala aja, kendala. Ya kalau dari kalian nih di Banjarmasin sendiri, maksudnya apa sih kendala syuting kalian gitu? Maksudnya web series sebelumnya ya, kendalanya apa gitu? Karena setiap syuting kan pasti ada kendala, entah itu tempat ya paling utama sih tempat ya. Dan ini di Banjarmasin lagi nggak sih? Kalau di Banjarmasin kan tempat kan mungkin lebih terbatas ya, dibanding di Jakarta ya. Maksudnya kalau di Jakarta kan tempat lebih banyak gitu. Membandingkan ya berarti ya? Ya. Kalau di sini justru lebih enak sih menurut gue. Justru. Karena lu lebih banyak punya teman gitu ya? Iya kali ya. Mungkin di situ. Iya. Linknya lebih gampang kali ya. Linknya lebih gampang buat lu ya. Dan tapi nggak enaknya di sini itu salah satunya menurut gue ini akses alat. Akses alat. Ya. Kalau kalian sampai sekarang alat masih nyewa? Nyewa. Masih di sini nyewa. Ada penyewaan. Lumayan kok alat-alatnya. Udah cukup. Cuma tadi kalau kita bandingkan dengan yang di sana tuh bener-bener ya namanya juga di sana juga penyewaan alatnya kan dipakai buat film lebar dong gimana. Iya. Unik-unik gitu kita bisa bermain. Kalau di sini ya udah untuk film cukup. Bisa. Nih lanjut nih gue pertanyaan dari Bang Ija tadi ya nih ke Tegar nih. Gar, katanya tadi banyak kendala di saat pokoknya saat proses kalian lah dari awal sampai sekarang banyak kayak ngantuk batu bro. Kita lihat dulu. Nah terus minum bro biar fokus bro. Iya biar fokus bro. Jadi kayak banyak kendala yang mungkin dari awal terbentuknya Kinye sampai sekarang kalian hadapin. Terus menurut lu nih Gar, apa yang membuat seorang Kinye, bukan seorang ya, maksudnya sekelompok anak muda yang ada di dalam Kinye itu stay di tempat, stay untuk tetap membikin atau mengolah proyekan ini gitu. Apa yang membuat lu stay? Apa yang membuat Kinye stay lah itulah. Setelah lu tahu sendiri kendalanya banyak kan. Ya, kayak istilahnya kita kayak nyemangatin diri lagi kayak yuk kita bisa yuk gitu loh. Ya kita bisa besar kayak gitu loh. Istilahnya kayak orang besar aja tuh dari nol juga gitu. Ya, kendalanya lika-liku. Ya, kita saling menyemangatin diri aja kayak ayo kapan lagi kita bikin ini kayak contohnya kan misalkan kita nih stagnan nih proyek stagnan ini kayak
lebih aktif lah kita ngerjain sekarang pada saat pandemi. Kayak istilahnya proyek-proyek pribadi lah kayak gitu. Jadi kayak lebih kerjakan lah pada saat COVID ini gitu. Berarti ya kita bikin kayak video highlight kita bikin We Are Family gitu, yang video. Berarti gue nangkapnya gini. Berarti apa ya? Lebih ke karena memang ini pekerjaan atau sesuatu yang kalian sukain, ya udahlah kalian kerjain. Ya masalah hasil apa segala kan itu apa lah ya, itu urusan belakangan nggak sih? Istilahnya kita menyemangatin diri aja kayak ayo. Iya, kita gagal nih. Pada saat kita gagal ada kendala, terus kita coba lagi kayak gitu. Wah, ini buat anak-anak muda nggak sih, Ja? Ya, benar banget. Maksudnya gokil gue paling setuju dari obrolan mereka berdua adalah utama itu ya lu harus berani nyoba dulu. Benar. Ya kalau misalnya kalian nggak berani nyoba ya lu bakal nothing sampai kapanpun. Kapan lagi ya kan? Iya. Kapan lagi? Iya. Terus Gar, gue mau nanya Gar, ini pertanyaan terakhir deh ya sebelum kita udahan. Terus gue mau nanya, itu lemari isinya apaan Gar? Lemari baju ini. Lu mau lihat? Nggak penting pertanyaan. Nampaknya pertanyaan yang cukup. Jangan. Maksudnya aneh banget ya dia nanya apa? Enggak. Gak tuh deh. Katanya Bang Reja nanya nih, di dalam lemari ini ada singa. Waduh, kalau dibuka tuh bisa rekam lah ya. Lu pernah nonton Narnia nggak? Ini nih, Askar di dalam sini nih. Oh, di situ. Oh, iya. Udahlah, ini aneh banget lah ya pertanyaannya. Tapi ini serius deh. Pertanyaan terakhir buat nih, lu tuh lampu mereknya apa? Duh, di atas. Udahlah ya kita. Tapi kenapa? Coba lo nganga deh. Kok mau tuh tembus pandang? Oh iya nih. Tembus pandang itu. Ini tadi kita kembali lagi ke tadi, kita pakai tools yang seadanya. Lu kalau digebrak nih ini wardrobe, lu tahu sendiri ini bukan green screen, makanya kayak gini nih. Ini bukan green screen man. Jadi ini sumbunya kan. Iya, jadi kayak ya udah lah ya pakai yang segala ada di sini ya kita optimalin lah gitu aja. Tapi ini boleh nggak sih kalian nyanyi terakhir nggak sih, boleh nggak sih, Ja? Online gitu. Boleh ya? Bebas nyanyi refnya aja kayak sebelum kita tutup. Refnya aja. Lagu apa kayak? Suara gue. Barengan gak ya ininya? Delay nggak ya? Gue ngejegrem delay pasti sih, delay lah ya. Gini aja dah lah, di antara kalian dah siapa yang nyanyi dah? Mau A, mau Tegar? Iya, satu orang aja. Ya lah, Gar, kamu tunjukkan aksimu. Mosimo, Gar. Ini lagu apa nih? Apa lah ya? Bebas, apa aja. Yang lu suka lah ya. Gue tahu lu suka Noah nggak sih? Aisyah. Gue suka banget, bro. Aisyah ya. Apa ya? Jalani mimpi. Oke? Itu kan sama nih sama pembicaraan kita lah ya. Mosimo. Ya, Mosimo susah, bro. Susah. Oh, tuh lagu dia banget tuh. Oh, lagu dia banget. Oh, iya, boleh Mosimo. Tapi refnya aja. Mosimo. でもまたいつか僕らが出会うならお願いだからもう何も聞かないで昨日までここにあった君の愛は置き去りにしてきたから。 Mantap. Ini udah ini si Riko dia udah ngambil gitar, kasihan nih. Ya kok. Lu nyanyi ref aja kan tadi Tegar udah lu lagi nih. Ya. Bebas lagu apa? Mosimo apa ya? Apa ya? Lagi rame. Ini ya Pamungkas masih rame guys. Ayo boleh yang ini yang boleh. itu gue suka tuh. Yang mana? Yang sekarang itu kok nggak bisa kayak gitu lah. Oh ini. Ewan.
Oh, there you are. Aduh, suara bagus banget. Itu kan? Ya. Udah. Udah lah ya. Udah. Deh. Lu mau juga jangan nyanyi, nggak usah lah ya kita. Jangan, nanti bubar. Ya, Nanti jangan. saya diusir dari rumah, oke? Ya udah. Jadi kita udah good mau ngucapin terima kasih nih buat Tegar, buat Rico udah mungkin Rico lagi tidur tiba-tiba bangun, gue ngucapin terima kasih buat kalian semua udah menyempatin diri lah ya, udah mau kita undang. Terakhir nih, sepatah dua patah kata buat kayaknya buat anak-anak muda di Banjarmasin khususnya yang mungkin nonton ini ntar. Dari Tegar, dari coba apa? Dari Riko dulu lah. Ya, dari dulu. Ya. Apa ya? Lu lebih kayak gini kali ya. Jangan grogi sama orang lain, karena orang lain juga kayak lo manusia gitu. Jadi asik itu. Tapi bagus. Iya, kalau mulai sesuatu ya udah mulai aja gitu. Karena apalagi kalau berhubungan dengan orang lain, ya lo ajak ngobrol aja kayak biasa, karena dia juga lo gitu, dia juga manusia. Dia bukan orang lebih besar dari lo gitu. Oke deh. Oke, siap. Mantap. Si Tegar nih, dari Tegar. Gar, ayo Gar. Gue cuma satu kalimat aja sih, nothing is impossible. Ada yang nggak mungkin ya? Mungkin agak mungkin. Iya. Itu aja sih. Kayak lu, ya udah lu kalau misalkan punya ide, ya gawe gitu. Kerjakan. Sabi. Jangan cuma kepala ya, jangan sampai kepala. Iya, jangan sampai di kepala aja lu mikirkan, kayak nanti lu bisa jadi gila kayak gitu. Misalkan ide lu nggak lu keluarkan. Oke, sabi. Oke, ada kata-kata lagi, Ja. Oke. Langsung kita menutup. Udah sih itu aja. Gue cuma pengen ngucapin buat Tegar, buat Riko, makasih banyak. Udah mau kita ini tanya-tanya, dan semoga nanti kita bisa nanya-nanya secara langsung. Amin. Amin. Dan kita bisa sesegeranya ke rumah ke rumah dia Gue pengen batuk sih. Ya, ke rumah Riko. Insya Allah kok habis Lebaran gue main ke rumah, kita ngobrol banyak nanti di sana. Iya, Gar, lo harus ikut, Gar. Gue bakal bawa skrip gue pasti ke tempat kalian. Siapin lah ya. Siapin sabi. Iya, dadah. Riko, Tegar, sukses ya kalian ya. Thank you. Cabut ya. Sabi. Thank you, Tegar. Thank you, Riko. Oke, gue cabut ya. Oke. Ya. Waduh. Ja, luar biasa deh. Udah. Ya, kita ngobrol bareng sama Kenya Production ya. Mohon maaf mungkin emang dari suara, dari gambar mungkin memang agak bermasalah ya. Ini semuanya ini nih spontan dan ya tadi kita pakai tools kita yang kita punya, kita juga ngerekam dari salah satu aplikasi juga. Jadi mohon maaf lah ya. Jadi emang mungkin harus berhubungan dengan koneksi internet di masing-masing tempat. Benar banget. Ya, di rumah gua, di tempatnya Handi, di tempatnya Riko, tempatnya Tegar gitu. Benar banget. Kita masih mencoba untuk karena ini cukup pertama kali juga dia kita bikin video lewat apa sih namanya kayak gini. Aplikasi gini lah ya, aplikasi ini gitu. Aplikasi berjauh-jauhan kayak gini. Iya. Gitu. Kita baru pertama kali nyoba, dan mungkin kalau misalnya gambar atau suara agak bermasalah, kita mohon maaf. Yang pasti tujuan kita tetap sama, kita pengen memberikan informasi hiburan kalian semua. Ya, kalau misalnya di Banjarmasin juga ada salah satu PH dan mereka sedang merintis, lagi naik-naiknya mungkin ya dia. Iya. Iya, dan semoga kita tetap bisa ketemu di tengah-tengah pandemi ini. Benar banget, dan buat kalian yang nonton di video-video sebelum kita tetap nyampain ke kalian, buat kalian stay di rumah aja, karena dengan stay di rumah aja kalian bisa ngebantu garda-garda terdepan, kayak misalnya kayak tim medis, kayak dari keamanan mungkin. Dengan itu juga kalian bisa membuat atau memutus mata rantai dari penyebaran virus corona. Nah, iya, jadi maksudnya
kalau emang kalian pengen cepet-cepet bisa keluar, bisa nongkrong bareng lagi sama teman-teman, bisa jalan-jalan lagi sama pacar, segala macam. Kalau kalian pengen cepet itu terjadi, ya udah kalian harus ngikutin anjuran pemerintah. Kita harus sabar, kita harus di rumah aja dulu biar cepet, semakin cepet virus ini hilang, semakin cepet lu bisa nongkrong lagi sama teman-teman lu gitu. Tapi kalau misalnya lu tetap bandel, ya semakin lama juga lu bakal ketemu lagi sama teman-teman lu. Karena jujur gue kangen banget. Satu hal yang paling gue kangenin dia di tengah-tengah pandemi ini adalah olahraga. Gue kangen banget main futsal. Bener banget, sama gue juga. 2 bulan. Iya, kita juga futsal. Banyak lah yang pasti kita kangenin nih, kayak misalnya sepak bola. Gue juga suka banget sepak bola, basket ini udah nggak ada, bro. Sepak bola ya kan. Udah ditunda, sepak bola nggak ada. Tapi ada kabar berita baiknya sih, katanya di bulan Mei sepak bola mulai ada lagi. Aktif lagi ya. Amin lah. Semoga beneran lah. Maksudnya semoga dapat izin lah biar kita ada, ya paling nggak walaupun kita di rumah aja kita masih ada tontonan gitu. Sabi. Oke deh, dan udah tutup aja daripada kita capek puasa kita ngobrol terus, ya nggak sih? Iya, dan semoga kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Entah mungkin masih dengan kondisi pakai aplikasi kayak gini yang berjauhan, atau mungkin bisa langsung bertemu dengan orang-orangnya. Ya kita berdoa aja yang terbaik buat Indonesia ya. Ya, buat seluruh dunia juga khususnya. Ya nggak sih? Iya, buat semua negara yang terpapar virus corona. Iya, dan buat kalian yang nonton ini, kalian bisa like, comment, subscribe, kalian bisa komen-komennya yang gokil, yang misalnya kalian pengen ada masukan buat channel ini, kalian tuangin aja di sana, karena kita terima masukan, terima kritikan, terima apapun, terima hadiah juga. Kalian pengen ngasih hadiah, kita nggak tahu lah ya. Kali aja ada terang bulan siang-siang. Hadiah apaan? Iya juga sih. Itu aja. Kalian bisa subscribe, like, comment. Dan buat kalian yang nggak suka, kalian bisa abain aja. Karena anak muda bebas berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa semua ya. Bye-bye. Bye, jangan lupa pakai masker.